program wakaf untuk pembangunan rumah yatim beserta kelengkapannya. Rumah yatim ini adalah rumah asuh untuk para anak yatim di Sumatera Barat dengan aktivitas tambahan berupa belajar dan menghafal Al-Quran dengan target 300 juta rupiah. Yang terakhir, wakaf kelas dan asrama. Wakaf ini akan sangat membantu Yayasan Wakaf Arisalah dan Perguruan Islam Arisalah dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa-siswi yang terus tumbuh jumlahnya, seiring dengan harapan masyarakat yang kian besar terhadap lembaga pendidikan Islam dengan target 500 juta rupiah. Bicara tentang wakaf adalah bicara tentang sebuah ibadah mali yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam yang hanif. Harta wakaf itu adalah harta yang ditahan. Manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berbagai bidang bisa dimanfaatkan. Rumah ibadah, lembaga pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. BPW Arisalah, ayo abadikan harta dengan berwakaf. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan, pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah. Semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Aldi Ansarullah, mendorong kepada seluruh wali murid dan keluarga besar Ar-Risalah untuk mengikuti program pesantren virtual Ar-Risalah ini, guna untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan keislaman kita menuju pengamalan Islam yang kafah, membawa kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga acara ini berjalan lancar dan berkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Wakaf Ar-Risalah, para ustadz dan ustazah, dewan guru, majelis guru, perguruan Islam Ar-Risalah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh bapak dan ibu wali murid daripada siswa dan siswi perguruan Islam Ar-Risalah, mulai dari kelas 1 SD, SDQ, sampai kelas 3 Madrasah Aliyah Ar-Risalah Putra dan Putri, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan kami yang sengaja kami undang dalam kegiatan pesantren virtual Ar-Risalah edisi spesial untuk mengikuti kajian bagaimana kita mempersiapkan diri berpisah dengan bulan Ramadan pada hari ini. Dan yang kita hormati dan kita muliakan guru kita, ustaz kita yang akan menjadi pembicara dan narasumber pada kesempatan pagi hari ini, Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Irsyad Safar LC MED yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam pesantren virtual Ar-Risalah ini. Salawat berserta salam senantiasa kita doakan agar senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para asatiz dan ustadzat serta Bapak dan Ibu wali murid dan tamu undangan kami yang berbahagia, tentunya kita semua merasakan perasaan haru dan perasaan sedih yang mendalam di hati kita bahwasanya pada hari ini kita sudah masuk ke tanggal 27 Ramadan. Lebih kurang 2 atau 3 hari lagi Ramadan yang kita cintai ini, Ramadan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya sejak beberapa waktu yang lalu, sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan? Apa yang seharusnya kita persiapkan dan lakukan ketika nanti Ramadan sudah pergi meninggalkan kita? Untuk itu, pesantren virtual Ar-Risalah pada hari ini akan mengangkat tema yang berhubungan dengan bagaimana seorang mukmin berpisah dengan bulan Ramadan dan apa yang dilakukan ketika telah berpisah dengan bulan Ramadan. Insya Allah kajian kita pada hari ini akan diisi oleh guru kita, narasumber kita yaitu Al-Ustadz Haji Irsyad Safar LC MED yang nanti akan kami sampaikan profil beliau. Untuk mengawali acara kita ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Usman Ali SPD, guru tahfiz SDQ Ar-Risalah. Kepada beliau waktu kita persilahkan. Baik, sekali lagi kami minta kepada Ustadz Usman Ali untuk menyalakan mikrofonnya dan membacakan Al-Quran. Tafadhal Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Usman Ali SPD yang telah membacakan di telinga kita tilawatil Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah selanjutnya kita melangkah kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian kajian Islam yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Irsyad Syafar, LC.MED. Sebelumnya kami ingin menyampaikan tentang profil beliau. Ustadz Irsyad Syafar merupakan salah seorang tokoh yang dikenal di Sumatera Barat. Beliau menjalankan atau mengikuti pendidikan S1 beliau di Kuwait University di bidang pendidikan dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di Cairo University di Kairo, Mesir di jurusan teknologi pendidikan, dan kegiatan beliau saat ini adalah sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, dan beliau merupakan pendiri Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan saat ini juga bertugas sebagai Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Tentunya profil beliau tidak asing lagi bagi kita semua, dan insya Allah pada pagi yang berbahagia ini akan menyampaikan materi tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin berpisah dengan bulan Ramadan dan bagaimana persiapan kita ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Untuk itu, kami persilahkan kepada guru kita, Ustaz Haji Irsyad Syafar, LC.MED. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih, Ustaz Rahimul Amin. Suara Ana didengar dengan baik? Ya, baik Ustaz. Suaranya cukup bersih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qawlahu ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa yang hadir pada bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Dan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka dibolehkan tak berpuasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas segala petunjuknya. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Yang kita hormati para ustadz, jajaran pengurus yayasan, pengurus Badan Pengelola Wakaf Arisalah, para ustaz-ustazah, tenaga pendidik dan kependidikan di Perguruan Islam Arisalah, dan terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, orang tua dari siswa-siswi Perguruan Islam Arisalah, baik di SD ataupun SMP ataupun madrasah aliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya, atas bimbingan dan petunjuk-Nya, kita semua berada dalam kebaikan, berada dalam amal soleh, berada di bulan yang mulia ini dengan berbagai ibadah yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita kemudahan sehingga bisa beribadah kepadanya. Semoga nikmat ini terus Allah limpahkan kepada kita semua dan Allah lipat gandakan pula pahalanya bagi kita. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dialah contoh teladan kita, dialah yang terbaik dalam berpuasa, dan dialah yang terbaik dalam qiyamul lail, dan dialah yang terbaik dalam mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mencintai keluarga dan para sahabatnya, mencintai sunnah-sunnah dan ajarannya, dan semoga kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para pemirsa dan peserta pesantren virtual Perguruan Islam Arisalah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Sangat tidak terasa bagi kita, ternyata Ramadan sudah segera akan berakhir. Rasanya kita baru kemarin mengamalinya, memulai ibadah kita berpuasa hari-hari pertama, memulai tilawah kita di juz-juz awal, memulai sholat tarawih kita di masjid. Dan sekarang kita sudah akan segera berada di hari-hari penghujung bulan yang mulia ini. Memang begitulah tabiat dari hari-hari baik, hari-hari penuh berkah. Begitu cepat dia berlalu, begitu cepat dia beranjak dan pergi, tak terasa. Tentu Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang dirahmati Allah, dengan segera berakhirnya bulan yang mulia dan berlalu meninggalkan kita, tentu akan berakhir pula lah fasilitas khusus yang Allah sediakan bagi kita semuanya.
di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan dalam hadisnya kepada kita, apabila Ramadan datang ada fasilitas, ada pengkondisian yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Faradallahu fihi alaikum siyamah. Diwajibkan bagi kalian oleh Allah untuk berpuasa. Pintu-pintu surga. Wa tuftahu fihi abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu maradatus syayatin. Dan dibelenggu oleh Allah setan-setan pembangkang. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam Ramadan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, dia sudah diharamkan dari banyak kebaikan. Itu diantara yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Ramadan ini dengan beberapa fasilitas, beberapa situasi dan kondisi yang membuat kita begitu mudah dan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu bila bulan ini berlalu, bila bulan ini pergi dan meninggalkan kita, bulan ini tak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang ini, dia makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tentu selaku hambanya yang lemah hanya bisa bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kalau umur kita dipanjangkan dan berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita segera akan berpisah dengan bulan yang mulia dan bulan yang agung penuh berkah ini, tentu kita harus menyikapinya dengan baik. Sebagaimana kita menyambutnya dengan baik, maka kita juga harus berpisah dengan bulan ini dengan cara yang terbaik. Atau minimal, kalau kemarin kita tak sempat melakukan penyambutan yang baik, maka paling tidak kita harus berpisah dengan cara yang terbaik. Bila di awal kita terlambat, tersadar akan keagungan dan kemuliaan bulan ini, maka di akhir kita tak boleh menyadari, kita tak boleh lupa untuk menyadari betapa mulianya tamu ini dan dia akan segera pergi. Harus kita lepas tamu terhormat ini dengan cara yang terbaik. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan dalam perpisahan kita dengan yang mulia, bulan yang mulia ini. Tentu dengan harapannya kita akan husnul khatimah bersama Ramadan. Sebagaimana kita berusaha untuk husnul bidayah, permulaan yang baik, kita harus memperjuangkan husnul khatimah dengan bulan Ramadan. Yang pertama yang harus segera kita lakukan, ini hari ke-27, kalau jadi puasa kita 29 hari, maka ya besok dan lusa menjadi hari-hari yang terakhir. Ini adalah hari 3 terakhir. Mudah-mudahan Allah masih berkenan membersamakan kita dengan bulan ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, segera sejenak kita melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Apa yang kita evaluasi? Ya, kita lihat, kita ingat-ingat, kita lihat-lihat, kita pantau-pantau. Apakah selama Ramadan ini kita telah maksimal melakukan ibadah dan amal saleh?
Yang paling pertama kita evaluasi dan kita lihat adalah ibadah yang status hukumnya ibadah wajib. Mulai dari salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Yang seharusnya tentu kita melakukannya dengan berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat karena ibadah wajib inilah yang paling Allah sukai digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini sahih terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Man 'adali faqad adantu lahu bil harb. Man 'adali waliyan faqad adantu lahu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepada orang tersebut yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang memusuhinya akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah melanjutkan hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Enggak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku yang paling aku sukai melebihi dari apa yang aku wajibkan. Jadi Bapak Ibu ayah bunda, kalau kita ingin ngambil muka sama Allah, ya, kalau kita ingin melakukan taqarrub kepada Allah, dekat-dekatkan diri, memelas-melas merayunya, maka yang paling Allah sukai caranya adalah dengan merapikan ibadah wajib. Ya, jangan sampai terbalik. Ada orang melakukan ibadah sunat luar biasa, ibadah wajibnya asal-asalan. Jangan sampai seperti orang qiyamul lail panjang, habis itu ngantuk tidur, tidak sholat subuh jadinya. Maka tidak benar. Allah menyukai yang digunakan untuk taqarrub kepadanya ibadah wajibnya. Maka kita pantau, kita lihat, kita evaluasi, kita rasakan kira-kira ibadah wajib kita bagaimana selama Ramadan. Salah satunya sholat. Kemudian ya puasa sendiri, karena Ramadan ini identitasnya adalah Ramadan puasa. Adakah puasa kita tidak saja puasa makan dan minum, juga kita lanjutkan dengan puasa dari menahan mulut berbicara yang tidak pada tempatnya, menahan mata dari melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, menahan telinga dari mendengar sesuatu yang seharusnya tidak didengar, menahan pikiran yang tidak benar dan sebagainya. Ya, puasa yang betul-betul puasa. Juga kalau ada kewajiban lain seperti hutang kepada orang lain, karena hutang wajib dibayar. Tugas kita yang kemudian kita katakanlah mohon izin, di tugas itu kita terima hak, terima gaji, terima upah, maka pekerjaan itu menjadi wajib bagi kita. Adakah kita kerjakan selama Ramadan ini dengan baik? Karena itu adalah kewajiban. Maka Bapak Ibu ayah bunda rahmati Allah, di hari-hari terakhir ini kita juga mengevaluasi tersebut, ibadah yang wajib. Baru kemudian kita pantau, kita monitor, kita evaluasi ibadah-ibadah sunat kita. Ya, sholat sunat kita bagaimana, baik yang rawatib, sholat sunat yang punya sebab, ya, sholat sunat duha, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, ya. Termasuk sholat jenazah, itu hal-hal yang sunat. Kemudian tilawatul Quran, seperti apa selama Ramadan ini, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Zikir, ya, zikir karena momen, karena waktu, karena tempat. Apanya yang kita evaluasi juga dari ibadah kita ini, tidak saja yang kita lihat adalah kuantitasnya, tapi juga tentu kualitas. Adakah sedemikian rupa dari awal sampai hari ini secara umum mengalami peningkatan, tambah naik, tambah membaik. Mohon maaf, kadang di sebagian tempat, ya, masjid-masjid memang ramai di awal-awal Ramadan.
Kalau udah ke ujung-ujung ini sudah mulai ya safnya sudah semakin naik ke depan. Ya, awalnya 5 saf, sekarang sudah naik menjadi 4 saf. Naiknya bukan jumlah safnya, tapi semakin ke depan saf. Baca Al-Quran kita harusnya tentu bila sehari biasanya 1 juz, ya, dinaikkan sedikit, ditambah-tambah. Itulah yang menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas. Nah, jika kita temukan ada peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas juga, sedekah, infak, dan sebagainya, ya tentu kita akan segera memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semuanya adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya karena adalah kemudahan, karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya yang kita rasakan, sebaliknya yang kita alami, kok ini ibadah menjadi semakin turun, kita semakin tersibukkan dengan hal-hal yang duniawi dan sebagainya, atau malah hati ini dah nggak sabar lagi ya kapan nih Lebaran, ingin segera cepat-cepat meninggalkan bulan ini atau perginya bulan ini, na'udzubillah. Tentu ini sesuatu yang tidak baik dan kurang positif. Kita tentu akan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera tersadar sebelum betul-betul Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang kita harus lakukan dalam rangka berpisah dengan cara yang terbaik bersama Ramadan ini, dan juga sekaligus ini kita lakukan setelah Ramadan, yaitunya senantiasa memohon ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rumus umum ini dalam setiap ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sholat, kemudian sholat kita akhiri dan kita tutup dengan salam ya, ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang kita lakukan setelah salam yang pertama kali yang diajar oleh Rasulullah SAW adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Padahal kita baru saja beribadah, bukan habis berbuat dosa, bukan habis berbuat maksiat, tapi ternyata Allah mengajarkan kita melalui nabinya yang mulia, selesai sholat itu istighfar. Mohon maaf ya ayah bunda, bapak ibu, saya belum temukan dalil, mungkin ada yang menemukan, tapi sejauh yang saya baca, tidak ada dalilnya bahwa selesai sholat, salam kanan ke kiri mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun saya saksikan, saya lihat ada juga sebagian kaum muslimin, selesai salam kanan dan kiri, dia Alhamdulillah. Saya belum temukan dalilnya. Yang saya temukan Rasulullah selesai salam kanan dan kiri mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Dan ini sama dengan ibadah haji. Ya. Ibadah haji apabila kita sudah selesai melakukan ibadah haji, ya, yaitu ketika kita selesai melakukan wukuf di Arafah dan bergerak ke ibadah berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 199 mengatakan, "Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana orang-orang segera bertolak, berangkat ya, meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah dan Mina, ya, selesai ibadah wukuf, maka Allah katakan bertolaklah sebagai manusia bertolak juga. Lalu Allah katakan wastaghfirullah, ya, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon ampun. Padahal orang yang melakukan wukuf itu sudah sejak pagi berada di sana, kemudian mulai matahari tegak di atas kepala dan mulai tergelincir, diawali dengan mendengarkan khutbah Arafah, lalu sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian berzikir, minta ampun, berurai air mata, menangis, bertaubat kepada Allah dalam suasana yang panas, tubuh juga dalam keadaan letih karena sudah beberapa hari berada di tanah suci dan sehari sebelumnya sudah memakai ihram di tanggal 8 Yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah, lalu tanggal 9 itu berbondong-bondong ke Arafah. Luar biasa dalam keadaan ibadah.
Tapi ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, selesai wukuf itu berangkat ke Muzdalifah di malam hari, selesai matahari terbenam, malah Allah menyuruh kita istighfar. Ya, malah Allah menyuruh kita istighfar. Ya, begitulah sebenarnya kita hamba-hamba Allah ini, ketika kita mentaati Allah dan berhasil selesai, kita mohon ampun kepadanya. Kenapa? Karena jangan-jangan ibadah yang kita lakukan masih ada hal-hal yang kurang sempurna. Masih ada cacatnya, masih ada yang belum maksimal kita lakukan. Tentu kita tidak ingin ya ibadah ini kita setor kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang kurang cantik, ya, kurang indah, ada ya cacat-cacatnya, ada apa namanya ya patah-patahnya, ada bolong-bolongnya. Pokoknya tidak utuh, tidak bulat, tidak indah begitu. Nah, jadi maka pada kondisi seperti ini kita beristighfar, ya. Bahwa kemudian kita tetap bersyukur, alhamdulillah, karena ketaatan itu Allah yang memudahkannya, ya tetap. Tapi yang mesti kita juga lakukan selesai dari sebuah ibadah adalah beristighfar. Juga kalau kita lihat surat yang pendek di ujung Al-Quran menjelang 3 qul, ya. Surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kalau sudah datang pertolongan Allah dan datang kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan orang masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Ini termasuk salah satu surat yang turunnya di akhir-akhir ini. Para sahabat mendengar ayat ini berbahagia, datang kemenangan, datang pertolongan Allah. Islam disambut oleh orang dengan gegap gempita. Bahagia sahabat. Tapi Abu Bakar bersedih, menangis dia. Ayat ini diturunkan menangis. Orang terheran-heran. Ini kenapa Abu Bakar menangis? Ada ayat mengabarkan kemenangan, ada ayat mengabarkan pertolongan Allah. Ada ayat mengabarkan orang masuk Islam beramai-ramai. Kau menangis? Maka Abu Bakar mengatakan ketika dia ditanya, dia menangis kalau sudah datang kemenangan. Ya berarti sudah selesai tugas Rasulullah. Maka tentu Rasulullah segera kembali menghadap Allah. Abu Bakar lah yang tahu bahwa surah An-Nasr ini isyarat kematian Rasulullah. Ya, segera selesai tugas Rasulullah, mission complete begitu ya, tugas sudah sempurna. Maka apa perintah Allah kepada Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perbanyak istighfar kembali, ya. Bertaubat kembali dan bertaubat di atas taubat. Bahkan para ulama mengatakan di antara ciri-ciri orang beriman itu kadang dia malah mencurigai taubatnya sendiri. Sepertinya belum sempurna ini. Taubat saya nih, harus saya tambah lagi. Harus saya sempurnakan kembali. Ini harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini, ya, mengiba kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dan taubat darinya. Yang ketiga di penghujung Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Nampak kesungguhan, nampak ijtihad kita, nampak upaya-upaya serius kita di hari-hari terakhir ini, nampak peningkatan. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah memberikan ilustrasi bahwa kuda-kuda pacuan kalau sudah putaran terakhir itu larinya bukan main. Seluruh tenaganya keluar agar memenangkan pertandingan. Maka kata beliau, Anda jangan kalah sama kuda pacuan. Kita ini adalah manusia beriman, manusia berakal. Di babak akhir ini, di putaran terakhir ini, kita kemudian meningkatkan ketaatan kita, ya, meningkatkan kesungguhan kita beribadah. Nampak perubahannya, bukan tambah melemah, ya, tambah letoy kesannya lemas, ya. Bukan. Tapi di akhir-akhir ini kita akan berpisah
kita meningkatkan kesungguhan. Dalam hadis diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailah wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, beliau hidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa? Nah, hidupkan malam-malam artinya bangun. Karena tidur itu mati. Bangun itu adalah hidup. Maka Rasulullah sedikit sekali tidurnya, banyak bangunnya. Tengah malam sampai waktu subuh. Dia bangunkan keluarganya. Dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan anaknya. Jangan sampai luput, ya. Jangan sampai lolos. Ini hari-hari mahal, hari-hari berharga. Segera diisi semaksimal mungkin. Melakukan peningkatan ibadah. Maka hari-hari terakhir ini Bapak Ibu. Ya, tadi malam 27. Nanti malam 28. Tingkatkan lagi. Tambahkan keseriusan ibadah kita. Hari ini, siangnya juga begitu. Tambahkan tilawah kita, tambahkan zikir kita. Bersedekah kita, naikkan sedikit nominalnya begitu. Ya. Intinya Allah melihat, Allah menyaksikan bahwa kita hambanya di penghujung Ramadan ini memberikan ending yang baik. Kita sudah biasa mendengar hadis Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih dari Umar bin Khattab yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ini hadis digunakan untuk memulai sesuatu dengan cara terbaik, husnul bidayah. Tapi ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, ada hadis satu lagi juga dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung endingnya. Amal itu tergantung ujungnya kayak apa. Boleh jadi orang biasa-biasa saja mengawali Ramadan, tapi kemudian di akhir Ramadan dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Maka Allah melihat akhirnya. Bisa jadi kita malam-malam pertama belum rapi tarawih ke masjid, ya. Masih bolong dengan agenda ini dan itu. Tapi di malam-malam terakhir kita full. Ya, apalagi ini ayah bunda yang sudah yang ASN, hari ini hari terakhir bekerja, besok kan sudah libur. Harusnya kita sudah bisa semakin fokus menambah ibadah. Karena innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung endingnya kayak apa. Bahkan kita tahu dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari meletakkan sebuah hadis yang beliau beri judul hadisnya hadis qatilu mi'ah, ya, hadis qatili mi'ah, hadis si pembunuh 100 orang. Dosanya luar biasa besar, membunuh 100 orang. Tapi dia husnul khatimah. Dia endingnya bagus. Dia bertaubat dan dia kemudian bergerak menuju kampung kebaikan sebagaimana saran orang alim yang memberikan arahan. Pindahlah kamu ke negeri kebaikan itu. Di sana berbuat baik dengan orang-orang soleh yang ada di sana. Lalu dia pergi. Di tengah jalan dia wafat. Lalu bertengkar malaikat rahmat dengan malaikat azab. Bahwa ini adalah hak mereka masing-masing. Malaikat rahmat mengatakan ini sudah taubat. Saya bawa ke surga nanti. Malaikat azab mengatakan, wah ini dosanya luar biasa dan belum beramal lagi. Akan dibawa ke neraka. Tapi malaikat Jibril Allah turunkan dalam bentuk seorang laki-laki memberikan solusi dan dari jalan tengah disuruh mengukur. Ternyata jenazah mayat laki-laki ini lebih dekat ke kampung kebaikan dan Allah menyatakan dia diterima taubatnya sehingga ini menjadi jatah malaikat rahmat. Maka dia telah mengalami husnul khatimah. Ya, ujungnya baik walaupun di awalnya masih dia melakukan dosa besar. Ada orang yang na'udzubillah min zalik, ya, semoga Allah lindungi kita. Menjadi orang yang berdakwah di jalan Allah, menjadi ustaz dan sebagainya. Lalu kemudian na'udzubillah entah kenapa murtad, lalu jadi pendeta. Ya, itu seburuk-buruk nasib. Na'udzubillah min zalik. Tapi sebaliknya ada orang hidupnya diawali sebagai pendeta, ya, memurtadkan orang, sekian orang. Lalu Allah takdirkan dapat hidayah, lalu menjadi muslim yang baik. Lalu bahkan menjadi ustadz dan da'i. Wah, betapa bahagia dan mulia orang seperti ini mendapatkan husnul khitam, ya akhir yang baik. Maka mari Bapak Ibu ya Bunda di hari-hari terakhir ini kita genjot ibadah kita naikkan kualitas dan kuantitasnya. Dan
Kemudian tentu begitu Ramadan nanti berakhir, kita merawatnya lagi. Kita akui secara manusiawi dan juga secara syar'i, secara syariat, memang begitu masuk Syawal, ya ibadah ini mengalami penurunan. Kita tidak puasa, kita tak ada sholat malam bersama-sama, tapi kitalah yang kemudian menjaga dengan merawatnya, dengan tetap ada perilaku-perilaku kebaikan kita itu bersama kita. Di antaranya segera ya, menyelesaikan puasa 6 di bulan Syawal. Itu tanda-tanda ibadah kita baik. Tanda-tanda Ramadan kita insya Allah makbul. Ya. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, itu yang ketiga yang harus kita lakukan saat berpisah dengan Ramadan, yaitunya segera meningkatkan amal ibadah kita. Yang keempat, yang harus kita lakukan agar berpisah dengan sebaik-baiknya dengan Ramadan ini adalah menundukkan hati dan menghadirkan rasa khusyuk. Menundukkan hati dan menghadirkan rasa khusyuk. Di antara yang menambah sempurnanya ibadah kita ini adalah kita jadi semakin tawadhu, kita semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin merendahkan diri kepadanya. Jangan ada rasa bahwa kita sudah berubah jadi orang mulia, jadi orang terbaik, yang kemudian justru rasa ini na'udzubillah menggiring kita bersikap gurur ya, GR, atau ujub, merasa kagum dengan diri sendiri, sudah mulia, sudah hebat. Saya itikafnya di sana, sholat malam saya sekian, wah tilawah kita saya begini. Na'udzubillah, yang sampai ada rasa kita kemudian merasa bangga atau merasa lebih hebat, lebih mulia. Tidak usah. Para sahabat ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang kagum dengan puasanya sendiri. Jangan ada yang kagum dengan qiyamul lailnya. Justru itu menjadi jebakan ya, jebakan yang akan mengganggu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakulanna ahadukum inni sumtu Ramadan kullahu wa kumtu kullahu. Jangan sampai sekali-kali ya di antara kalian, kata Rasulullah, mengatakan aku telah puasa Ramadan penuh, aku telah qiyam penuh. Jangan sampai itu diungkapkan dalam konteks kita merasa ya bangga dengan diri sendiri atau kagum. Ya sudah, justru kita biarlah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya dan dia pula lah yang kemudian bisa memberikan pahala yang berlipat ganda. As-siyamu li wa ana ajizi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku khususkan pembalasannya ya. Aku khususkan pembalasannya. Ini hal yang keempat yang kita lakukan. Kemudian yang kelima juga untuk mengakhiri Ramadan dengan cara yang baik dan kemudian juga kita lanjutkan di bulan Syawal nanti. Mari kita hentikan, kita akhiri permusuhan, pertikaian, perselisihan. Kita puasa itu artinya imsak, menahan dari hal-hal yang negatif, menahan diri dari hal-hal yang buruk, tidak terpuji atau hal-hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sudah saum, sudah siam, sudah puasa, dia jadi penyabar, dia jadi mudah menerima ya, memaklumi kesalahan orang lain, mudah mengalah, mau menghargai orang lain, maka dia akan ya terhindar dari perselisihan, permusuhan. Baik dengan saudara kandung, dengan teman sejawat, rekan-rekan sepekerjaan dan sebagainya, tetangga. Ya intinya hati kita semakin bersih. Kita mengalami salamatus sadar, hati kita, dada kita ini semakin selamat dari kekotoran, dari rasa-rasa hal yang negatif, iri, dengki dan sebagainya. Nah, ini kan berkemungkinan juga nih ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi Idul Fitri kita tidak serentak ya. Kalau berdasarkan hisab Muhammadiyah sudah fix ya, sudah dipastikan hari Jumat menjadi 1 Syawal. Puasa Ramadan kita 29 hari. Tapi nanti tanggal 20 hari Kamis itu tentu akan ada sidang isbat. Berpotensi bulan tidak nampak di Indonesia, tentu akan diumumkan Ramadan digenapkan 30 seperti petunjuk Rasulullah SAW.
Ya, apalagi nggak bisa juga kita hindari ini terjadi terus di negeri kita, ya khususnya Indonesia. Maka sudah, karena ini sudah berulang-ulang, ikuti saja pendapat yang kita rasakan, kita yakin lebih tentram kita. Ambil pilihan kita itu, tidak usah kemudian kita jadikan lagi bahan diskusi dan berdebat. Sudahlah, biarkan saja Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti akan memberikan pahala dan kebaikan. Kalau salah pun ijtihad dalam kebaikan masih ada pahalanya. Kalau benar akan 2 kali lipat pahalanya. Dahulu Bapak Ibu ya Bunda, hampir saja Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia kepada para sahabat kapan Lailatul Qadar itu. Ya. Saking para sahabat itu kan antusias, ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu ingin juga kapan itu waktunya, momennya tepatnya itu kapan. Hampir saja Allah bukakan rahasia tersebut kepada para sahabat. Tapi karena ketika Rasulullah akan memberitahukan, Rasulullah diberitahu oleh Allah dan kemudian Rasulullah akan beritahukan pada sahabat. Tapi apa yang terjadi? Ada sahabat yang bertengkar, ada sahabat yang berdebat, ya, bertengkar dia. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah? Allah sebarkan kepada kami kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Ada 2 orang di antara sahabat itu bertengkar, ya, berselisih. Lalu Rasulullah berkata, "Kharajtu li ukhbirakum." Aku keluar untuk memberitahu kalian bilailatul qadar, kapan Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Ya, bertengkar si fulan dengan si fulan, kata Rasulullah. Farufi'at. Enggak jadi, Rasulullah diberitahu oleh Allah, diangkat lagi ke langit, informasinya enggak jadi sampai. Wa asa an yakuna khairan lakum. Namun Rasulullah tetap berharap mudah-mudahan ini baik ini. Dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar jadi baik. Maka Rasulullah katakan faltamisuha fit-tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Cari-carilah, ya, intai-intailah, dapatkanlah Lailatul Qadar itu di 9 yang terakhir, di 7 yang terakhir, di 5 yang terakhir. Ini kita sedang berada di 3 yang terakhir. Kalau di hari-hari yang berlalu belum ada Lailatul Qadar itu, maka yakin Bapak Ibu, Ayah Bunda, ini salah satu malam terakhir ini dia barangnya ini. Maka jangan sampai absen. Jangan sampai kemudian kita tak ikut meningkatkan ibadah kita. Nah, dari hadis ini, gara-gara pertengkaran sahabat, tidak jadi kita dapat informasi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi berharga tentang rahasia Lailatul Qadar. Ini gara-gara berselisih. Nah, kita berbeda Idul Fitri, berbeda puasa ini kan sudah berulang-ulang ya, sejak era reformasi lagi. Ya sudahlah, kita tidak usah lagi berdebat. Masing-masing sudah punya pegangan. Juga Ramadan ini apalagi mau Idul Fitri nih. Tentang zakat fitrah pakai uang boleh nggak? Atau harus pakai beras? Sudah panjang perdebatan. Saya kuliah S1 di Kuwait 30 tahun yang lalu. Tahun 93. Sudah berdebat juga orang dan para ulama di situ. Ya sudah, masing-masing sudah punya dalil. Ambil saja yang membolehkan pakai uang ada dalilnya. Yang mewajibkan atau yang mengharuskan dengan makanan pokok ada dalilnya. Masing-masing silakan mengambil pendapat tersebut dan tak usah lagi akhiri perdebatan. Itu Bapak Ibu 30 tahun yang lalu ketika saya kuliah S1. Masa penyakit ini bertahun-tahun terus kita perdebatkan. Ya sudahlah, akhiri saja. Saya waktu tahun 2007 kalau tidak salah melaksanakan umroh akhir Ramadan bersama orang tua, Idul Fitri di Mekah dengan Imam Masjidil Haram waktu itu, saya lupa siapa yang khatibnya. Di khutbah terakhir, di Jumat terakhir Ramadan, salah satu yang beliau sangat tekankan, sudahlah berdebat juga tentang zakat fitrah dan uang atau beras. Ambil saja pendapat yang diyakini masing-masing dan laksanakan. Masing-masing punya hujah, ya sudah tak usah lagi menegasi pilihan orang lain, tidak usah kemudian mengklaim yang paling benar dia sendiri. Begitu juga hal-hal lain ya.
tentang takbir di malam Idul Fitri, lafadznya seperti apa ya. Para ulama juga memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang hanya memadai dengan lafadz takbir yang khusus, ada yang membolehkan tambahan-tambahan yang lain. Ya sudah, tak usah lagi kita perdebatkan. Jadilah harusnya kita kemudian kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah. Pendapat itu buruk semuanya, nggak bagus. Maka jangan kita lagi masalah seperti ini. Ini diantara hal-hal ya, 5 hal yang mungkin bisa kita lakukan di hari-hari terakhir Ramadan, dan nanti ketika Syawal masuk, ya tentu semua kita menyiapkan diri di pagi pertama Syawal, mandi seperti mandi wajib disunahkan, kemudian memakai pakaian yang terbaik menuju salat Id di lapangan, kemudian pastikan kita sudah menunaikan zakat fitrah sebelum imam memulai sholat Idul Fitri, kemudian berangkat dengan melewati sebuah jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain untuk syiarnya Islam. Juga dianjurkan saling mendoakan satu sama lain, semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah terima dari kita dan dari kalian amal-amal soleh kita. Dan juga tidak mengapa, bahkan juga perlu kita lakukan bahwa selama bulan Syawal atau selesai Ramadan ini kita tengok-tengok ada enggak tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Ada enggak nampak tanda-tanda qabul dalam diri kita ini. Bukan kita tengok yang punya orang, bukan kita melihat pribadi orang lain, tidak. Mari kita lihat saya diri sendiri. Tanda amal kita makbul di sisi Allah, kita menjadi lebih baik. Kita mengalami perubahan yang signifikan. Hal-hal positif dalam diri kita semakin bertambah. Hal-hal negatif semakin berkurang. Itu tanda amal seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah ketaatan, taat lagi setelah itu. Maka kita segerakan puasa 6, kita banyak beramal soleh setelah itu. Jadi kalau ada orang setelah ketaatan, taat lagi, insya Allah itu tanda amalnya makbul. Tapi na'udzubillah, apabila ada orang melakukan sebuah ketaatan, setelah itu dia bermaksiat. Jangan-jangan kita khawatir, ya ibadah kita tidak terima, setelah berbuat taat, kita berbuat maksiat. Ada orang, mohon maaf ayah bunda, selesai sholat berjamaah, salam kanan yang ke kiri, habis itu langsung buka HP, nonton apa ya, scroll TikTok, scroll Instagram, YouTube dan sebagainya. Na'udzubillah, jangan-jangan kita sepertinya nggak nyaman beribadah. Atau bahkan mohon maaf yang perempuan, ya, selesai sholat berjamaah, langsung buka mukena, tidak pakai jilbab, langsung kian kemari berjalan. Baru saja mentaati Allah, langsung dilanjutkan dengan maksiat, dengan membuka auratnya. Ini khawatirnya adalah tanda-tanda amal belum diterima. Jadi bolehlah, bahkan dianjurkan kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita coba hadirkan tanda-tanda qabul, tanda-tanda diterimanya amalan kita. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kajian pesantren virtual Arisalah ini. Mudah-mudahan saya menyampaikan dapat manfaat yang seluas-luasnya dan materi ini saya mampu mengamalkan. Begitu juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Irsyad Safar LCMED yang baru saja telah menyampaikan di hadapan kita semua kajian Islam tentang bagaimana seharusnya kita berpisah dengan bulan Ramadan yang lebih kurang 2 atau 3 hari lagi akan segera meninggalkan kita, dan bagaimana pula seharusnya nanti begitu Ramadan telah meninggalkan kita, bagaimana kita memasuki kehidupan setelahnya. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah, tentunya
dari penjelasan yang tadi telah beliau sampaikan, banyak di antara kita yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Untuk itu, karena waktu kita masih tersedia cukup luang hingga 11.30 insya Allah, dan kebetulan momen kegiatan pesantren virtual Arisalah kita pada hari ini adalah kegiatan yang terakhir kita adakan sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, yang nantinya tentunya setelah bulan Ramadan ini akan kembali kita lanjutkan dengan berbagai macam materi yang semakin menarik, yang semakin mengundang perhatian kita untuk semakin aktif terlibat dalam kegiatan pesantren virtual Arisalah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Wakaf Arisalah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, ayah dan bunda yang berbahagia, untuk itu kami persilahkan jika ada di antara kita yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz, boleh dengan melakukan raise hand, dengan angkat tangan di kolom chat, atau juga boleh bertanya langsung. Mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua, dua orang dulu, kami persilahkan yang pertama kepada Ayahanda atau Bapak Afrizan Labes Sultan. Kepada beliau kita persilahkan. Silakan Pak Afrizan. Di on-kan dulu mikrofonnya Pak. Sudah? Ya, silakan. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Anda tanyakan, ini masalah sekarang di Solo lagi marak debatan berbalik itu tentang sholat pada sholat 2 hari, karena ini menyangkut masalah tugas khatib juga dengan imam. Ini pertanyaan Ana, apakah ada bagaimana hukumnya serta dalilnya tentang lebarannya di hari Jumat tapi sholatnya di hari Sabtu. Dia sholatnya bukan 2 kali. Sholat bukan 2 kali, tapi sholat lebarannya di hari Jumat, dan dia melaksanakan tugasnya sebagai khatib dan imam pada hari Sabtu. Jadi lebaran hari Jumat, dia lebaran yakinnya hari Jumat sesuai yang didasarkan wujudul hilal dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tetapi lebarannya di sholatnya atau melaksanakan sholat dan khatibnya di hari kedua pada hari Sabtu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, baik, terima kasih Pak Afrizan. Pertanyaannya telah kita catat dan insya Allah telah didengarkan langsung oleh Ustaz Syafar. Sebentar lagi akan beliau jawab. Untuk pertanyaan kedua, Bunda Fitri ya, silahkan Bunda Fitri. Mohon diaktifkan dulu mikrofonnya Bu. Ya. Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Syukran kepada Ustadz Irsyad atas ilmu yang bermanfaat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya. Saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, mengenai hadis innamal a'malu bikhawatimiha tadi Ustadz. Nah, itu kan tadi Ustadz menjelaskan bahwa pekerjaan itu dilihat dari hasilnya. Nah, saya mohon pencerahan atau penjelasan lebih lanjut. Bagaimana kalau nanti hadis ini malah difahami, awal Ramadan santai-santai aja, nanti kan di akhir-akhir aja kita giatnya gitu, karena Allah kan melihat hasil terakhir gitu. Meskipun kadang kan kalau di awal saja santai-santai, di akhir biasanya ya nggak bisa juga, tapi ya itu saya mohon penjelasan lebih lanjut mengenai syarah dari hadis ini. Yang kedua, mohon maaf atas pertanyaan ya ini Ustadz, kami ibu-ibu terkadang di awal Ramadan nggak bisa puasa, di akhir juga nggak bisa. Nah ini bagaimana cara atau tips untuk para ibu-ibu untuk memaksimalkan agar juga ya Allah, agar juga tidak kehilangan rahmat, berkah, dan bisa juga berpisah dengan Ramadan ini sebaik-baiknya, Ustaz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fitri atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kami mohonkan kepada Ustadz Irsyad Syafar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Tafadhol Ustadz.
Baik, terima kasih dari Pak Afrizen dan Bunda Fitri ya pertanyaannya. Yang pertama tentang bagaimana ini nasibnya ya. Ini para ustadz nih, kasihan dengan adanya pertikaian ini. Ada ustadz yang mengambil versi ya dia ikut berbuka bersama keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi dia terlanjur punya jadwal di masjid yang mengambil hasil pengumuman resmi dari Menteri Agama, dari pemerintah. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga tahun-tahun depan masih ada dan bisa semakin baik ya, ada jalan tengah yang membuat kita lebih selamat. Terus terang ini hanya ada di Indonesia Pak Afrizan ya. Tidak ada di negeri lain, ya, tidak ada di negara Islam lain. Saya pernah puasa di Arab Saudi, saya pernah puasa di Kuwait, pernah puasa di Mesir, ya, tidak ada karena di seluruh negara Islam yang berhak mengumumkan hanya satu penguasa, tidak ada yang lain boleh mengumumkan. Sebejat apapun pemerintahnya, diktator seperti di Mesir, seluruh rakyat ikut pengumuman itu. Saya pribadi akan berbuka mengikuti pengumuman pemerintah. Tapi tolong ayah bunda jangan bilang saya berbuka atau lebaran ikut Jokowi ya. Itu sedih saya mendengarnya kalau begitu. Tapi arahan para ulama seperti itu. Satu aja yang berhak mengumumkan. Namun ya kita maklumi inilah nasib Indonesia. Bahkan di luar yang pengumuman Muhammadiyah juga masih ada lagi nih tarekat lain yang maju 2 hari dan mundur 2 hari. Masih ada lagi. Jadi banyak ragamnya di Indonesia ini. Terlalu liberal beragama ini kan. Nah, sebenarnya itu tidak benar. Tapi saya maklumi sudah ada punya pilihan begitu. Yang paling perlu kita jaga adalah jangan sampai khutbah dalam kondisi puasa. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kita khutbah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Idul Fitri. Kita sendiri masih puasa. Tidak benar itu. Tapi kalau besok kita khutbah dan kita sudah berbuka hari ini ya itu masih mending, masih ringan. Nah, kita mengalah kepada pilihan orang banyak. Maka kita mengalah secara pribadi. Mengalah secara pribadi atas pilihan itu. Saya pribadi Idul Adha kemarin, saya khutbah di Masjid Muhammadiyah di Payakumbuh. Dan itu sudah jauh-jauh hari pengurus itu minta saya dan saya pun sudah mengokekan. Berarti saya sudah punya janji. Itulah kali pertama saya beridul Adha mengikuti pengumuman Muhammadiyah. Saya maklumi. Tidak mungkin saya khutbah Idul Adha, lalu saya tidak Idul Adha hari itu. Itu tidak benar, kurang pas. Maka saya tunduk mengalahkan kepentingan pribadi saya dengan kepentingan ramainya jamaah. Kalau saya bilang kepada pengurus masjid, maaf Pak, saya tidak ikut ini, tolong dicari gantinya. Saya sangat tahu susah cari gantinya. Apalagi Idul Fitri mau kemana, para ustadz semua sudah penuh. Jadi yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita khatib dan kita masih Ramadan. Nah, itu yang tidak pas. Tapi kalau besok khatibnya dan kita sudah lebaran hari ini masih lebih ringan, yaitu bertemu 2 hal yang tidak bisa dipertemukan ya, maka diambil akhafud dararain lagi kan ya, mudarat yang paling ringan. Ya, berbuka hari ini besok khutbah tidak terlalu mengapa. Berarti di hari ini jangan khutbah pula, jangan Idul Fitri, jangan sholat Id pula kan 2 kali dia sholat Id. Itu tentu bertambah lagi permasalahan yang lain. Sesuatu yang tidak pernah dibahas nih di buku-buku fikih ya. Orang jadi bisa 2 kali sholat Id. Nah, itu barangkali Pak Afrizan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya, para dai dan para ustadz. Kemudian yang kedua dari Bunda Fitri ya. Tentang hadis innamal a'malu bil khawatim. Hadis ini seharusnya hadis motivasi, bukan hadis yang membuat kita melemah. Nah, jadi kalau dari awal sudah berniat nanti aja lah. Siapa yang jamin bahwa kita akan hidup sampai akhir Ramadan? Ya, jangan-jangan hari pertama ini khawatimnya. Ya, jangan-jangan hari pertama ini wafatnya. Maka hadis ini hadis pendorong untuk melakukan yang terbaik. Di antara yang sering dibaca oleh imam di Timur Tengah, ya, walaupun bukan hadis ya, para ulama salaf soleh juga mengucapkan kalimat ini ketika mereka meluruskan saf waktu sholat ya. Ya, kan biasanya imam meluruskan saf, dia mengatakan sawwu sufufakum, ya, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya,
Lalu apa kata imam yang juga sering dibaca oleh imam-imam di Timur Tengah? Setelah itu apa? Sallu salata muwaddi'. Salatlah salat perpisahan. Kita setiap kali salat itu anggaplah itu salat terakhir kita. Nah, kalau itu adalah salat terakhir, setelah salat kita akan wafat, pasti kita salatnya sebaik mungkin. Maka begitu juga Bunda Fitri puasa ini, yakini atau rasakan di hari pertama puasa itu jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi hadis innamal a'malu bil khawatim begitu jadi maknanya. Bukan pemahaman yang salah tadi. Nanti di akhir sajalah, kan tidak perlu di awal ini bagus. Tapi siapa yang jamin bahwa kita akan berlanjut sampai akhir? Jangan-jangan hari-hari pertama ini kita sudah berangkat menghadap Allah. Itu dalam pelaksanaan hadis innamal a'malu bi khawatimih. Kemudian yang kedua terkait kaum wanita atau yang perempuan tidak sepenuhnya bisa mungkin 30 atau 29 hari berpuasa dan sholat. Lalu gimana untuk bisa dapat kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, apalagi di malam terakhir? Maka banyak kemuliaan yang bisa kita ambil ya. Kita masih bisa beristighfar ya, bisa bermunajat, tidak ada larangan bagi yang berhalangan, bisa berdoa. Itu hal-hal yang ibadahnya bersifat ibadah-ibadah fardi ya. Ibadah fardi bisa kita kerjakan, berzikir, ya, mohon ampun. Banyak ulama membolehkan orang membaca Al-Quran yang merupakan hafalannya sendiri gitu ya. Apalagi kalau dia seorang penghafal Al-Quran. Banyak ulama memfatwakan para penghafal Quran boleh buka Al-Quran, ya, melihat Al-Quran agar hafalannya tidak hilang. Guru-guru ngaji, guru-guru Al-Quran juga banyak dia kecuali kalau para ulama ketika dia berhalangan itu dibolehkan untuk kemudian mungkin dengan alas dan sebagainya atau pakai HP. Karena apa alasan para ulama? Hadis yang melarang orang yang berhalang memegang Al-Quran itu secara dalilnya ada dalil yang sahih tapi tidak sharih ya. Dalilnya kuat tapi tunjukannya tidak satu gitu. Bisa memiliki multi tafsir. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegangnya kecuali yang suci. Ayat ini kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya apa? Tidak memegang Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Jadi dalil ini ayat luar biasa, tidak ada lagi debat. Ayat itu adalah mutawatir. Tapi tunjukannya bukan melarang orang yang tidak suci memegangnya, karena maksud ayat ini adalah tentang malaikat. Itu di antara alasan. Ada yang memang spesifik mengatakan orang yang tidak suci tidak boleh memegang, tapi dalilnya lemah, hadisnya kurang kuat. Di sinilah perdebatan para ulama. Tapi paling tidak ibadah-ibadah fardi, ibadah-ibadah personal seperti zikir, munajat, istighfar, membaca ayat yang kita hafal, itu masih bisa kita kerjakan. Ada lagi ibadah sosial, ya. Para ibu-ibu yang menyiapkan sahur untuk suaminya, untuk anak-anaknya, memberikan support agar keluarganya bisa qiyam dengan baik maksimal, siapkan kopi misalnya agar sholat malamnya kuat, itu kan, tambahkan protein, ya, untuk keluarga kita yang akan lebih lama berdirinya, lebih sedikit tidurnya. Itu semua luar biasa itu kebaikan amal soleh ya. Menunjukkan kepada kebaikan, memudahkan kebaikan itu adalah pahala-pahala yang besar. Juga yang tidak mengganggu sama sekali bersedekah. Ya, tadi malam kalau kita bersedekah bertepatan dengan Lailatul Qadar, kalau sedekahnya 1 juta, maka pertama dia nilainya 700 kali lipat, berarti bernilai 700 juta. Dan ternyata pas bersedekah tadi malam, ternyata Lailatul Qadar, 700 juta kali pula 1000 bulan. Wah, luar biasa pahalanya. Jadi mungkin bisa dalam bentuk menyediakan perbukaan, menyediakan makan sahur, ya. Intinya orang beriman itu bergerak seluruh pemikirannya, kecerdasannya, di mana ada celah dan peluang untuk beramal soleh, disambarnya, ya, diambilnya begitu. Itu barangkali Bunda Fitri kiat-kiat yang bisa kita lakukan dalam merengkuh, meraih keutamaan di hari-hari terakhir. Ya. Paling tidak kan kita berdoa, Rasulullah memberi pesan kepada Aisyah, bila engkau ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustazuna atas jawabannya.
Waktu kita masih tersedia 16 menit lagi lebih kurang Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, ayah dan bunda sekalian. Mari, untuk itu kami buka kembali sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya berikutnya. Dipersilahkan ayah dan bunda atau Ustaz dan Ustazah. Langsung saja bisa dihidupkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, kalau belum ada, sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang masuk di room chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya, saya Ummi Hanina mau bertanya Ustadz, untuk puasa Syawal, bagi wanita yang selama Ramadan ada libur puasa karena haid, apakah membayar qada puasa dulu baru puasa Syawal, atau boleh puasa Syawal dulu baru kemudian diqada? Mohon penjelasannya. Itu pertanyaan dari Bapak Afrizal tadi ya, yang mungkin dipakai oleh istri beliau Zoom-nya ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Suwaryo. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda khusus malam Lailatul Qadar tersebut? Demikian 2 pertanyaan yang kita bacakan dulu dari room chat. Mohon diberikan jawabannya Ustaz. Tafadhal, masykurah. Terima kasih. Allah alam shawab. Yang pertama terkait bagi kaum wanita yang ada Ramadannya kosong atau dia berhalangan, begitu di bulan Syawal, mana yang dia dahulukan, mengqadha dulu ataukah mengerjakan puasa Syawal? Kalau kita mengambil yang paling afdol, tentu dua-duanya dilakukan di bulan Syawal. Ya, qadha dilakukan juga, ya Syawalnya yang 6 diambil juga, berarti 6 tambah 7 barangkali ya, jadi 13 hari. Nah, itu yang paling utama tuh Bunda, ibu-ibu semuanya. Kalau bisa ambil yang utama ini. Ya, enggak penuh ke atas, penuh ke bawah gitu kan. Nah, usahakan yang utama ini diambil. Jangan kita dipaksa memilih satu di antara 2 seperti tadi. Ternyata ada pilihan terbaik. Nah, yaitunya mengusahakan dua-duanya selesai di bulan Syawal. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan kaitannya puasa Syawal ini kan hadisnya begini. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, lalu diiringi dengan 6 di bulan Syawal, sama dengan puasa setahun penuh. Itu rumusnya dari mana? Dijelaskan oleh para ulama. Puasa sebulan Ramadan 30 hari. Puasa Syawal 6. Total 36. Nilai ibadah kita 10 kali lipat. Jadi 360 sama dengan setahun. Nah, yang 30-nya aja belum lunas. Gimana mau setahun? Tentu belum setahun ya kalau kita kejar yang Syawal saja. Jadi yang genap 30-nya lalu iringi dengan yang 6, itulah pahala itu baru diterima. Nah, makanya saya katakan kalau pilihan terbaiknya adalah ambil itu, dua-duanya dikerjakan di Syawal. Kalau tidak bisa, di sinilah memang para ulama berdebat ya, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan begini, mengqadha itu waktunya panjang sampai nanti ke bulan Sya'ban sebelum Ramadan yang akan datang. Ibunda Aisyah dia sebenarnya ingin ya, Ummul Mukminin ingin mengqadha lebih awal, tapi dia mempertimbangkan kondisi Rasulullah. Dan Rasulullah kan memang sering berada di rumah Aisyah, maka dia tidak puasa ketika Rasulullah bersama dia. Maka kebanyakan Aisyah itu lunasnya di bulan Sya'ban. Tapi alasannya dia sebut karena dia mempertimbangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kemudian ada ulama mengatakan wajib yang waktunya panjang dibandingkan sunat yang waktunya pendek. Ya, puasa Syawal hanya di bulan Syawal saja, tidak bisa dipuasakan di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Maka bisa didahulukan sunnah yang waktunya pendek, ditunda wajibnya yang waktu yang panjang. Itu pendapat. Ya. Ada yang mengatakan pendapat kedua tetap yang wajib dulu. Kita nggak tahu umur kita panjang atau pendek. Selesaikan saja yang wajib dulu. Ya kalau ternyata Syawal sudah berakhir, kita hanya baru lunas yang wajib saja, ya alhamdulillah wajib kita sudah beres. Ya, toh puasa sunat, puasa Syawal itu sunat. Yang wajib tidak bisa mampu, tidak pernah bisa dikalahkan oleh yang sunat. Ya, kalau saran saya ya pilihan yang pertama tadi, usahakan bisa dua-duanya. Atau pilihan ketiga menurut saya mendahulukan hutang daripada yang sunat. Nah, itu wallahu alam shawab.
Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi Ustaz? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, Ustaz. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada dua hadis yang menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar ini. Hadis yang pertama mengatakan, yaitunya hadis Ubay bin Ka'ab ketika dia bersumpah, demi Allah, saya ingat betul Lailatul Qadar kami bersama Rasulullah ketika kami dibangunkan oleh Rasulullah untuk Qiyamul Lail, dan pagi itu kami sujud di atas tanah yang basah. Maka dipahami dari hadis ini, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, pagi itu turun hujan, ya, turun hujan, tidak terlalu lebat lah. Nah, itu tandanya. Ya, tapi tanda ini kalau kita di Indonesia, khususnya Sumatera atau Sumatera Barat ini agak repot juga ini Bapak Ibu ya. Agak repotnya kenapa? Kita orang di Sumatera Barat ini atau di Sumatera ini kan hujan sepanjang tahun. Misalnya tadi malam hujan di Payakumbuh, saya lagi di Payakumbuh ini, tadi malam hujan. Malam 23 yang lalu ada juga hujan sedikit. Nanti kalau malam 29 hujan pula, nah ini kira-kira hujan yang mananya yang Lailatul Qadar. Nah, jadi repot juga kan? Maka tidak ada pilihan, isi semuanya. Beda dengan di Timur Tengah, hujan itu jarang ya. Di Mekah itu hujan sekali setahun atau sangat jarang sekali. Di Madinah juga begitu. Nah, kalau tiba-tiba di malam itu atau subuh itu hujan turun, ya tentu berpotensi, itu kan tandanya. Jadi agak repot kalau ini kita andalkan. Nah, kita andalkan, jangan terlalu diandalkan ini, walaupun itu masuk dalam hadis. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW dalam hadis itu menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu tandanya paginya matahari terbit, cahayanya tidak menyakitkan mata. Cahaya matahari pagi yang di habis Lailatul Qadar. Nah, ini bagi kita di Indonesia lagi-lagi saya katakan ini juga ada kendala sedikit. Pertama, negeri kita karena negeri berada di khatulistiwa, yang negeri subur, udara kita selalu berair ya, punya kelembaban udara. Sehingga kita seringkali banyak awan. Nah, pagi itu kalau nggak terbit, nggak nampak matahari terbit bagaimana? Karena awan banyak. Nggak jelas juga jadinya kan. Beda dengan Timur Tengah. Kami kalau kuliah di Timur Tengah itu rasanya hampir sepanjang tahun langit itu biru terus. Ya, jarang langit itu dipenuhi oleh awan. Dan memang rasa dan awannya cukup banyak. Tapi seringkali awan itu di musim dingin juga langit biru. Nah, jadi punya potensi kita memang melihat matahari terbit. Itu tanda itu ada dalam hadis yang sahih. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kan tidak disuruh mencari tanda-tanda Lailatul Qadar itu dari Rasulullah. Dan para sahabat tidak ada kita temukan riwayat mereka nyari-nyari tandanya. Yang kita perlukan adalah bila Rasulullah kabarkan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir, ada di 9 terakhir, ada di 7 terakhir, ada di 5 terakhir. Kalau seluruh yang 10 itu kita qiyam semuanya, 10 yang terakhir itu kita hadir menghidupkan malam-malamnya, itu Lailatul Qadar mau lari kemana? Insya Allah pasti dapat. Urusan tahu tanda dan tidak tahu tanda itu kan rahmat Allah yang lain lagi. Saya coba cari hadis-hadis, ada nggak Abu Bakar bercerita tentang Lailatul Qadar dia? Belum saya temukan hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Umar bercerita tentang Lailatul Qadarnya. Tapi kira-kira ayah ibu, ayah bunda, bapak ibu semuanya, kira-kira Abu Bakar dapat Lailatul Qadar nggak? Yakin kita Abu Bakar itu dapat Lailatul Qadar. Kalau orang sekaliber Abu Bakar nggak dapat Lailatul Qadar, apalagi kita, tentu lebih tidak mungkin lagi dapat kan. Tapi belum saya temukan hadis Abu Bakar bercerita tentang Lailatul Qadar dia. Berarti memang yang lebih baik adalah kita tidak terlalu ambil pusing cari tanda-tandanya. Toh tanda-tandanya kalau kita di Indonesia agak ada kerumitan. Tanda yang pertama kita sering hujan, tanda yang kedua matahari terbit begini-begini, itu kan tandanya setelah subuh, kan qiyamnya malam. Kalau baru pagi tahu tandanya, tadi malam enggak qiyam loh. Baca rohnya kok. Tentu rugi kita. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan siapa yang selama Ramadan selalu qiyamul lail, pasti dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan.
Kalau masih susah, siapa yang 10 terakhir Pak selalu qiyamul lail, ya, beribadah di malam Ramadan, pasti dapat itu qadar karena dia berada di 10 terakhir itu. Maka mari kita pastikan kehadiran kita di 10 terakhir. Begitu barangkali Bapak Ibu, wahai Bunda yang dirahmati Allah. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Mungkin masih bisa kita sampaikan satu pertanyaan lagi yang ditulis di room chat. Izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih utama, mengambil rukhsah dari Allah atau menjalankan ibadah semaksimal mungkin? Contoh di saat safar, melakukan jamak dan qasar, atau sholat sesuai dengan waktu karena dengan mobil pribadi bisa berhenti di masjid manapun. Atau memilih tidak saum saat safar perjalanan lebih 12 jam, atau tetap saum. Bagaimana yang terbaik seharusnya dilakukan Ustaz? Demikian pertanyaannya. Silakan Ustaz. Terima kasih dari Ibu Mira, Umi Fajri ya. Pertama, kalau terkait sholat, maka kita mengambil rukhsah lebih baik karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senang diambil rukhsahnya sebagaimana Allah juga sangat senang apabila azimahnya juga dipakai ketika dalam kondisi normal ya. Lawan dari rukhsah itu azimah ya, yang standar normal, sedangkan rukhsah setelah pengurangan. Itu terkait sholat ya, terkait sholat. Tapi kalau terkait puasa, ini ada dalilnya. Untuk puasa wajib, ada ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Jadi kalau puasa wajib, kita musafir, sebaiknya kita puasa. Kalau kurang mampu, ya rasanya kita fisik kita, kesehatan kita nggak mendukung, kita sedang safar, ya boleh mengambil rukhsah. Tapi khusus puasa wajib ini ada dalil khususnya. Sebaiknya kita puasa. Sedangkan puasa sunat, nah itu ada hadisnya juga, ya. Kita tidak dianjurkan berpuasa di saat musafir. Di saat kita musafir tidak dianjurkan berpuasa, maksudnya adalah puasa-puasa sunat. Sebaiknya kita dalam keadaan berbuka. Nah, misalnya Bapak Ibu pergi umroh Ramadan ya umroh Ramadan puasa wajib, ya sebaiknya puasa kalau sanggup daripada nanti diganti di luar Ramadan. Memang hutang lunas tapi nilai nggak sama ya. Berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar Ramadan tetap saja nilainya tidak sama ya, tidak sama nilainya. Maka khusus berpuasa berbeda hukumnya antara dengan sunatnya. Puasa wajib dianjurkan tetap berpuasa dalam safar. Kalau dalam puasa sunat tidak dianjurkan berpuasa dalam keadaan safar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak atas seluruh jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Bapak dan Ibu, Ustaz, Ustazah, Ayah dan Bunda sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa terasa 1 jam 30 menit telah kita lalui di dalam majelis pesantren virtual Arisalah kita pada pagi hari ini. Sudah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Irsyad Syafar, LCMED, dan juga telah kita dengarkan berbagai macam pertanyaan dan jawaban yang tadi disampaikan, hingga sampailah kita kepada akhir daripada acara kita pada pagi hari ini. Sebelum acara ini kita akhiri, kami atas nama pengurus Badan Pengelola Wakaf Arisalah ingin menyampaikan bahwasanya terselenggaranya kegiatan pesantren virtual Arisalah ini adalah merupakan salah satu implementasi daripada manfaat wakaf yang Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda percayakan kepada Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Tentunya semua yang Ibu dan Ayah Bunda berikan akan dibalas dengan pahala yang merupakan pahala daripada sedekah jariah. Insya Allah kami akan menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya semakin besar manfaat yang bisa dihimpun oleh Badan Pengelola Wakaf Arisalah, maka akan semakin besar pula manfaatnya. Dan tentunya kami dari Badan Pengelola Wakaf Arisalah berkomitmen untuk terus mendistribusikan manfaat wakaf ini dengan seluas-luasnya, di antaranya melalui kegiatan pesantren virtual Arisalah ini yang kami dedikasikan khususnya untuk para
ayah dan bunda wali murid perguruan Islam Ar-Risalah, di mana melalui acara ini kita selenggarakan kajian-kajian Islam yang intensif, menghadirkan para ustaz, para guru kita yang memang sangat berkompeten di bidangnya, baik dari lingkungan perguruan Islam Ar-Risalah. Begitu juga kami akan hadirkan pembicara dan narasumber yang berskala nasional seperti yang telah pernah kita adakan sebelumnya. Insya Allah kegiatan pesantren virtual ini, ayah dan bunda, bapak dan ibu, akan terus berlanjut. Bahkan setelah bulan Ramadan ini, kita nanti di awal bulan Syawal akan kita adakan kegiatan halal bihalal, silaturahim di antara peserta pesantren virtual, yang insya Allah kita upayakan menghadirkan ustaz dari nasional insya Allah. Dan kemudian tentunya harapan kami kepada ayah dan bunda, bapak dan ibu yang tergabung dalam kegiatan pesantren virtual Ar-Risalah ini untuk senantiasa bersemangat mengikuti kajian-kajian kita, yang senantiasa informasinya akan kami share melalui grup-grup WhatsApp yang telah kami bentuk. Dan begitu juga melalui forum ini kami sampaikan, jika ada di antara ayah dan bunda, bapak dan ibu yang sudah tergabung dalam grup WA, memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin diketahui berupa permasalahan agama, maka kesempatan kami buka seluas-luasnya untuk menyampaikan pertanyaan dalam room atau dalam WA grup tersebut. Apa saja pertanyaannya, insya Allah akan kami upayakan untuk menyampaikan jawabannya pada kesempatan pertama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak di surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini dalam ketaatan kepadanya. Terakhir, ucapan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada guru kita, Al-Ustadz Haji Irsyad Syafar, LC-MED, yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian di hadapan kita bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita yang mendengarkannya dapat melaksanakan pula dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah yang telah menginisiasi acara yang sangat baik dan bermanfaat ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah dan bunda, ustaz dan ustazah atas perkenan kehadirannya dalam acara kita pada pagi hari ini. Terakhir, mohon izin kami bacakan 2 buah pantun untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke sulit air, di sana makan ikan dalam belanga. Bulan Ramadan akan berakhir, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikan bawal merah dan ikan mujair berkelindan di dalam kuali. Pesantren virtual Ar-Risalah belumlah berakhir. Setelah Ramadan, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Demikian Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, ayah dan bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Akhir daripada acara pesantren virtual Ar-Risalah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita senantiasa taufiknya, inayahnya untuk kita menggapai keutamaan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan predikat itqun minan nar, min utaqai an-nar di hadzal syahr al-mubarak insyaallah. Demikian kami selaku pembawa acara mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan salah dan khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan kita kembali dalam kesempatan pesantren virtual Ar-Risalah berikutnya setelah Ramadan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustaz Rahim dan Fadhal Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz Syafar, sehat selalu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wa fikumul barakah. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan. Pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah. Semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas.
Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, Ramadan.